Selamat pagi adik-adik, semua sehat? Kakak percaya semua sehat ya? Baik, kita ketemu lagi di ibadah IHMPT pada hari ini tanggal 6 September 2020. Cepat ya waktu berlalu ya. Oke, adik-adik, pada hari ini kita akan mengevaluasi, kita akan membahas, kita akan sharing dari 1 Timotius. Coba dibuka ya. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Sudah dibuka? Kakak sudah. Dan sebelum kita membacanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kitab di depan kami ini sudah terbuka dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Tuhan, berbicaralah kepada kami dan jangan biarkan hati kami bebal, tetapi hati kami menerima, sehingga setelah kami mengikuti ibadah hari ini, ada sesuatu yang kami dapatkan, yaitu berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sudah ya terbuka ya. Kita baca, kakak baca ya. Perikopnya berjudul ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Ayat 14, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat ke-15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ayat 17, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Adik-adik, perikop ini kita coba ke belakang background dari Paulus. Adik-adik tahu kan? Paulus dulu itu adalah orang yang paling ditakuti oleh orang-orang Kristen. Dia itu adalah tokoh yang menyeramkan. Dia kejar-kejar orang Kristen. Dia bunuh. Bukan hanya dipukul, bukan hanya dianiaya, tapi dia membunuhnya. Adik-adik, sedemikian jahatnya. Dulu Paulus bernama siapa? Ada yang masih ingat? Ya, Saulus. Dulu dia jahat sekali. Dan adik-adik, dari background cerita itu, kita melihat bagaimana setelahnya. Bagaimana Paulus dipakai Tuhan justru menjadi
hambanya yang menyebarkan firman. Kontras sekali kan? Penjahat yang tadinya benci sekali dengan orang-orang Kristen, sekarang dia justru mengasihi orang Kristen. Satu pesan ini adalah, adik-adik, bahwa kalau Tuhan berbuat, kita itu bisa terkagum-kagum. Cara Tuhan itu tidak pernah terselami caranya. Semua rencananya itu membuat takjub. Orang-orang yang, kalau kita hidup di zaman itu, saat itu kita melihat kejadian aslinya, misalnya Paulus yang sebelumnya jahat berubah menjadi pekabar Injil, kita akan, wah, luar biasa. Kita yang tidak hidup di zaman itu saja mendengar ceritanya kagum. Bagaimana orang-orang di zaman itu. Justru Allah pakai orang ini menjadi kesaksian, adik-adik. Makanya dia bilang kan di ayat 16, ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat, penganiaya, loh kok aku yang dipakai Tuhan. Ini pesan pertama ya, kita catat dari bahasan saat ini. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, tidak ada yang mampu menghalanginya, dan kita akan dibuat takjub. Adik-adik, perikop ini juga mengingatkan kita bahwa Paulus melayani Tuhan tidak sendiri. Dia dibantu oleh satu orang juniornya yang kita baca di sini. Dia adalah Timotius. Ya, Timotius ini backgroundnya, kalau kakak baca, adalah seorang yang memiliki perangai baik. Ya, dia disukai banyak orang. Dia memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik. Nah, ceritanya ada yang mengusulkan, ada yang cerita, Timotius itu mungkin bisa membantumu. Dia cukup handal orangnya, bla bla bla, ceritalah ya, direferensikan lah. Akhirnya Paulus ditemani oleh Timotius dalam pelayanannya. Jadi dia mendengar, dan Timotius adalah pribadi yang good listener. Dia mendengar, dia mengamati, dia mudah belajar, dia mau belajar ya. Nah, Paulus melihat juga ini perangainya cukup baik, anak yang cepat belajar, anak yang mau mendengar ya, dengar-dengaran. Akhirnya dia diajak Paulus, yuk ikut aku pelayanan. Jadi saat itu kesimpulan cerita, Timotius menemani Paulus. Adik-adik, di sini ada proses mentoring. Ya, Paulus tidak mau hanya pinter sendiri. Paulus tidak mau hanya pengetahuannya tentang Kristus dimiliki sendiri. Dia justru menceritakannya kepada banyak orang, dan khususnya juniornya yaitu Timotius. Dia cerita banyak, dia cerita begitu kesaksiannya, bagaimana pelayanan itu, dan contoh itu juga sangat efektif. Timotius melihat contoh, yaitu melihat langsung perangainya Paulus. Ya, akhirnya dengan mentoring dari Paulus, Timotius juga menjadi pekabar Injil. Adik-adik, di sini catatan kedua adalah mentoring. Waktu kakak mengajar PT, kakak ceritakan ke adik-adik. Mungkin sekarang kakak-kakak, mungkin dulu, maksudnya anak-anak PT yang berulang kakak sampaikan untuk, ayo pelayanan, ayo ada yang mau nggak ngajar. Dan sekarang mereka itu adalah pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa.
Kalau boleh saya sebutkan, ada Kak Sisi, ada Kak Maria, nanti adik-adik kenal juga, ada Kak Nius, adik-adik tahu ya, ada Kak Taro. Itu semua dulu junior yang sama seperti kalian, duduk mendengar dan duduk tekun di IHMPT. Sekarang mereka melayani Tuhan juga, sama seperti kakak. Dan kita sekarang sama, berkolega, kita berpartner. Adik-adik, kakak juga mau cerita ke adik-adik, ayo ambil pelayanan, mau nggak? Nanti adik-adik juga mengajar PT, mungkin PA, ya. Nah adik-adik, adik-adik juga akan memiliki junior lain, dan adik-adik diamati juga oleh junior adik-adik. Entah adik-adik di PA, buat adik-adik yang di EK, dan adik-adik yang di Dwi diamati oleh adik-adik EK, juga adik-adik PA. Di situ ada proses sama seperti Paulus dan Timotius. Ketika Paulus mengajar, Timotius mengamati. Timotius melihat, dia melihat contohnya, dan dia akhirnya bisa menjadi pekabar Injil juga. Nah, adik-adik juga diamati. Perangaimu diamati oleh adik-adikmu, adik-adik juniormu. Dan ingat, bukan hanya di gereja, adik-adik juga menjadi pekabar Injil di rumah, yang punya adik di rumah. Hai kakak, kamu menjadi contoh, ya. Di rumah, adik-adik di rumah melihat, oh kakakku begini, dia akan ikut. Ya, sama seperti Timotius ketika dia melihat Paulus, oh begini caranya, oke, saya lakukan juga. Dia melakukan hal yang sama. Jadi adik-adik adalah satu profil yang menjadi contoh. Adik-adik diamati. Ya. Jadi buat adik-adik yang ada di rumah yang memiliki adik-adik, mungkin juga buat anak-anak tunggal, bukan berarti kalian tidak menjadi contoh, tetapi sekeliling kalian juga melihat, ya. Adik-adik, biar hidup kita menjadi contoh seperti Paulus. Dan adik-adik, itu catatan yang kedua, ya. Tadi catatan pertama adalah bahwa Allah bekerja sangat spektakuler dan luar biasa. Jadi jangan ragukan Allah kita. Kedua, catatannya adalah, hei, kita adalah contoh Alkitab yang terbuka. Kita dilihat oleh junior kita, dan kita harus mentoring mereka. Dari perangai harian kita adalah langkah mentoring adik-adik di bawah kita. Dan catatan yang ketiga apa? Mengucap syukur. Ya. Kenapa adik-adik? Ya kok aku mengucap syukur? Ya, puji Tuhan, memang kita harus mengucap syukur. Sama seperti Paulus. Bahkan dia mengingat bagaimana jahatnya aku, kok saya dipakai sih Tuhan. Kemampuan saya apa? Saya ini jahat banget, kata Paulus begitu. Tetapi Tuhan datang justru untuk orang-orang berdosa. Ya. Allah justru bekerja, Allah justru mengambil orang-orang berdosa ini menjadi perpanjangan akan firman Tuhan. Bukan berarti adik-adik harus berdosa, saya sengaja berbuat dosa supaya dipakai Tuhan. Bukan itu, ya, jangan salah. Tetapi adik-adik, biarlah kalian selalu mengucap syukur dan berdoa, pakai saya Tuhan, pakai saya Tuhan. Jadi adik-adik gak boleh berpikiran, apa ya, saya kan gak ada artinya apa-apa. Tuhan akan pakai siapapun, asal adik-adik mau. Ya, asal kalian mau, asal saya mau, kakak mau, asal kita mau, Tuhan akan pakai kita. Bahkan adik-adik, tadinya Paulus kan gak mau. Paulus kan malah puji Tuhan, kalau punya rencana dia bisa pakai juga. Adik-adik,
Melayani Tuhan itu sebuah karunia loh. Jangan kalian pikir pelayan Tuhan biasa aja. Kalau Tuhan gak berkehendak, kalian tidak bisa melayani Dia. Ya, sekali lagi kakak sampaikan, kalau Tuhan tidak berkehendak, kita tidak mampu untuk melayani Dia. Oleh karena itu, kalau kita diberikan kemampuan untuk ambil bagian dari pelayanannya, itu sebuah karunia. Bukan karena kita hebat, bukan sama sekali. Ya, adik-adik mau melayani? Nah, oke. Jadi peran 3 catatan ini adik-adik sebaiknya ingat bahwa Tuhan ada selalu berkarya bisa melalui kita, dan apa yang Dia lakukan akan indah dan takjub kita dibuatnya. Kedua, kita harus menjadi mentor yang baik atau menjadi contoh yang baik untuk junior-junior kita, dan kita harus melakukannya. Kita adalah kesaksian yang hidup yang akan diamati. Ya. Ketiga, ucap syukur dan mari melayani. Baik adik-adik, Tuhan memberkati dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan singkat ini melalui Paulus. Tuhan memakai orang yang begitu berdosa menjadi orang yang bersaksi luar biasa akan Engkau. Tuhan, dari sini kami melihat bagaimana luar biasanya Engkau kalau bekerja. Tuhan, tolong bekerjalah atas adik-adik juga dalam kehidupan mereka. Apa yang sedang mereka gumuli, mereka takutkan, mereka khawatirkan, dan mereka impikan dan mereka rindukan, apapun yang ada dirasakan adik-adik, tidak ada yang tersembunyi Tuhan, dan Tuhan mengetahui semuanya. Biarlah mereka percaya, biarlah hamba percaya, biarlah kami semua percaya bahwa Allah kami adalah hidup. Dan sekali lagi kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, terima kasih kami dimampukan untuk boleh ambil bagian dari pelayanan. Apalah kami ini Tuhan, hingga Engkau melayakkan kami. Terima kasih Tuhan. Dan mampukan kami menjadi mentor yang baik untuk adik-adik kami. Biarlah kami boleh menjadi Alkitab yang terbuka dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk kesediaan Tuhan memilih kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Engkau tilik adik-adik dengan segala pergumulan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, gereja GPIB Sangkakala. Tuhan Yesus juga memakai gereja kami untuk menjadi kesaksian di sekelilingnya, juga kami sebagai warga jemaatnya. Terima kasih Tuhan untuk negara dan bangsa kami, untuk kondisi yang saat ini sedang tidak nyaman karena pandemi ini. Tapi kami percaya, kami tidak takut karena Allah kami luar biasa. Kami akan tetap menjalankan aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Kami mau patuh Tuhan, tapi kami tidak takut karena Allah kami besar. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kami, dan biarlah Engkau mendengar dan menjawab serta mengasihani kami selalu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Baik adik-adik, semangat dan melayani. Kita adalah Alkitab yang terbuka. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.